Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila hidup sebagai sumber hukum yang utama yang mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangannya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini mengatur kehidupan sosial, susunan, dan sistem perekonomian negara serta sistem politik di dalam kehidupan kebermasyarakatan. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah salah satu upaya untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya ini untuk mewujudkan Indonesia yang rukun, adil, sejahtera, dan menjunjung persatuan dasar Pancasila. Dan Pancasila ini dapat jadi benteng dalam menghadapi tantangan tersebut dengan cara memperhatikan dan mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diamalkan mulai dari keluarga, lingkungan, serta di dalam kebermasyarakatan. Kemudian indikatornya yaitu mengemukakan sejarah Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Nah, di sini para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh proklamator merumuskan dasar negara melalui proses yang amat panjang yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila dan pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang yang pertama yaitu BPUPKI dalam perumusan 5 asas yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, 5 asas ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang dikenal pada saat ini. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua suku kata. Yang pertama yaitu panca dan yang kedua adalah sila. Panca itu artinya itu dasar atau sendi dan sila itu 5. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 sendi atau 5 unsur yang kemudian dijadikan pedoman kehidupan bangsa kita dan bernegara. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan BPUPKI yang memiliki tugas yaitu untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Nah, kemudian sidang BPUPKI ini berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas berbagai hal yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain yaitu syarat-syarat berdirinya suatu negara, bentuk negara, kepemerintahan negara, dan dasar negara yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Nah, kemudian di dalam pidatonya Muhammad Yamin ini mengatakan ada 5 hal atau 5 dasar negara, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu yang tercantum yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, akan tetapi Supomo pun mengajukan keraguannya dalam pemikiran 5 hal tersebut dengan beberapa ciri yang menggambarkan di dalam pemikiran kebudayaan Indonesia. Nah, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, persatuan antara rakyat, dan kepemimpinan. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Pancasila merumuskan 5 dasar negara atau 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini
makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, untuk yang pertama di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat secara yuridis konstitusional secara sah, dan yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk implementasinya kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat maupun di lingkungan sekitar dengan cara yang pertama mewujudkan kerukunan, kemudian gotong royong, kemudian ikut dalam pemilihan umum dan menghargai pendapat orang lain, menjenguk teman yang sakit, dan lain-lain. Nah, kemudian itu kita ajarkan ke peserta didik serta kita implementasikan kepada peserta didik atau warga negara sekitar.